Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ahli as-sidqi wal ihsan. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita muliakan, kita hormati semua para alim ulama, para tokoh, para bapak ibu haji, dan khususnya ketua DKM dan jajaran pengurusnya, seluruh hadirin hadirat jamaah salat tarawih, nyambung salat witir dan qiyamul lail. Udah ada qiyamul lail 10 hari terakhir, udah ada. Masya Allah ya. Saya merasa bersyukur, bergembira pada malam hari ini dapat kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim, membersamai tarawih Bapak Ibu semua di masjid kita tercinta, Masjid Miftahul Jannah, kuncinya surga. Jadi ini orang jamaah Miftahul Jannah ini yang paling berpeluang menjadi ahli surga ya, karena udah megang kuncinya. Tinggal masuk ya. Karena kunci surga itu ya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kata para ulama, kunci ini nggak akan bisa berfungsi ya, kecuali harus ada giginya. Kalau kunci ini lurus halus saja itu nggak bisa buka ya kan. Ya makanya para ulama mengatakan kata-kata la ilaha illallah, kalimat tauhid ini harus dipenuhi juga syarat rukunnya dan tuntutan-tuntutannya, ketentuannya. Insyaallah mudah-mudahan diusahakan di masjid ini jamaah Miftahul Jannah insyaallah ya, berusaha untuk konsisten, konsekuen untuk menjalankan ikrarnya. Ikrarnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT sampai malam ini, malam ke-20, 2 atau 3? Ada yang 23, ada yang 22 ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti lebarannya bareng ya. Ya insyaallah baik yang berkeyakinan malam 22 maupun malam 23 justru ada positifnya, sehingga nanti nggak ada versi ganjil, nggak ada versi ganap, semuanya kita anggap semua harus kita setiap malam ya, tinggal malam terakhir ini terakhir di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT, termasuk hamba yang Allah pilih untuk dapat kesempatan kembali tahun ini sebagai orang yang menerima hidangan yang paling nikmat, kesempatan yang paling istimewa, yaitu kita bersama-sama bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa menjalankan berbagai macam amal soleh di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih kalau kita sekarang sudah ada di sepertiga terakhir. Ibarat kalau kita sedang berlomba, maka kita sudah selamat di 2
fase yang pertama ya, fase penyisian kita aman ya kan. Semifinal alhamdulillah, ini sekarang tinggal nunggu finalnya. Berarti ini semua punya potensi peluang menjadi pemenang semua, insya Allah. Maka kita bersyukurlah, bersungguh-sungguh untuk menjadikan kesempatan yang istimewa ini untuk memaksimalkan ibadah kita. Kalau kita ingin mendapatkan Ramadan yang paling istimewa, yang paling maksimal, maka kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh mendapatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Di antaranya orang supaya kita memaksimalkan ibadah Ramadan ini, supaya betul-betul Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, kita yakini sebagai kesempatan terakhir. Yakinilah walaupun kita semua kayaknya belum siap nih, ya kan? Pengennya sih masih terus ya, ketemu dengan Ramadan berikutnya gitu. Tapi kalau kita bisa menjadikan bahwa ini jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, maka dengan seperti itu kita akan berusaha untuk berusaha yang terbaik. Dan untuk menjadikan Ramadan ini terbaik tidak ada lain kecuali kita harus meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam itu menurut Ibnu Qayyim, penjelasan para ulama, apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau contohkan itu menjadi puncak kesempurnaannya. Tidak ada suatu amalan yang beliau lakukan, tidak ada apapun yang beliau berikan kecuali itu adalah yang paling sempurna. Kenapa? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan. Makanya surat Al-Ahzab ayat 21 kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada wahai umat Islam untuk kalian semua pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang terbaik, teladan yang terbaik. Apa saja kita kepengen mendapatkan yang paling puncaknya sempurna, puncaknya yang terbaik, maka kita harus merujuk, mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita ingin belajar bagaimana menjalani Ramadan kita supaya menjadi Ramadan terbaik, maka tidak ada lain kita harus apa? Belajar mencontoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini beliau adalah puncaknya keteladanan, puncaknya kesempurnaan. Terus beliau sudah mencontohkan bagaimana menjalani Ramadan berapa kali dalam hidupnya. Menurut para ulama ada yang mengatakan 8 kali, tapi yang lebih kuat 9 kali. Jadi ketika baginda sudah berhijrah ke Madinah, tahun kedua Hijriah datanglah perintah untuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Itu ayat itu 7 ayat dalam surat Al-Baqarah itu ayat 183 sampai 87 itu adalah perintah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Sampai akhirnya beliau mengikuti Ramadan 9 kali baru kemudian beliau wafat. Artinya itu teladan dari baginda sallallahu alaihi wasallam itu begitu lengkap, begitu sempurna. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk kembali mempelajari, mengkaji, mencontoh. Tidak ada contoh dari baginda melainkan itu adalah sempurnanya, sepuncak-puncaknya contoh yang terbaik. Apa di antara teladan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan? Wah, tentu panjang banget. Mulai dari bagaimana mengawali puasa, kemudian nanti bagaimana setelah puasa, ya kan? Termasuk umat tentang mengawali puasa, baginda sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, "Tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasamahu wa amara an-nasa bisiyami." Ini beliau bagaimana mengawali Ramadan. Kata beliau, kalau untuk masuk ke Ramadan itu cukup kalau beliau melihat hilal,
atau ada satu orang yang melihat hilal sebagai saksi yang terpercaya, ini udah cukup, ya kan? Makanya ketika Ibnu Umar mengatakan bahwa manusia atau orang-orang sudah melihat ada hilal, lalu Ibnu Umar melapor kepada baginda, langsung besoknya beliau puasa, terus memerintahkan orang lain atau para sahabat untuk berpuasa. Nah, ini contoh kan. Jadi sebetulnya kita itu nggak perlu kita ribut nih sebetulnya malam ke 21 atau 22 atau 23. Kalau kita mau merujuk ke sini, beres. Bahwa Nabi Muhammad SAW mencontohkan kalau masuk bulan Ramadan itu dengan melihat. Jadi pedomannya melihat, bukan ada. Makanya hadisnya bunyinya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata salasin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian berpuasa kalau sudah melihat. Kalian nanti berlebaran juga kalau sudah melihat hilal. Kalau nggak bisa melihat, gampang, tambahin 1 hari. Jadi kalau akhir bulan Sya'ban nggak bisa kelihatan hilalnya, nggak usah maksa-maksain. Kalau nggak kelihatan, apalagi kalau sekarang itu udah termasuk udah luar biasa, sudah ada alat ngekernya gitu. Seandainya nggak ada ngeker pun, sebetulnya kalau sudah jelas-jelas kira-kira nggak kelihatan, sudah nggak usah maksain. Sekarang kenapa orang tuh menjadi ikhtilaf antara yang tanggal ini masuk atau belum itu? Karena ada perdebatan. Ada yang pakai pedoman imkanur ru'yah, ada yang pakai pedoman wujudul hilal. Kalau yang wujudul hilal, kan hilal sudah ada, walaupun baru beberapa derajat kan sudah ada. Lagian kan bisa dihitung. Kita sudah teruji, Pak. Setiap tahun kami bikin jadwal waktu-waktu sholat, waktu gerhana. Ya kan sudah jelas itu. Dan itu jarang meleset katanya. Ya kan? Dan orang ngelihat itu nggak mesti pakai mata. Ngelihat itu bisa pakai ilmu. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukanlah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah. Ayat ini tuh turun setelah Nabi Muhammad menjadi nabi. Padahal peristiwa tahun gajah itu ketika beliau masih kecil atau masih belum lahir. Kan berarti kalau gitu Allah mengatakan melihat nggak mesti pakai mata, bisa pakai ilmu. Nah, dia alasannya seperti itu. Sehingga dia berpikir nggak usah pakai ru'yatul hilal-hilalan, apalagi ngeluarin biaya. Udah itu mah akal-akalan untuk mencari dana bamanya. Pakai ilmu itu. Tapi yang satu lagi jelas bahwa syaratnya itu bukan adanya hilal, tapi apa? Terlihatnya hilal. Ibnu Umar melihat, orang-orang melihat, lalu Nabi dilaporin, kemudian beliau berpuasa. Kalau belum kelihatan ya sudah, nggak usah maksain. Nah, sebetulnya kalau kita semua sepakat, jangan ada ikhtilaf ya sudah. Tapi memang yang kita lebih pilih bahwa para ulama mengatakan bahwa mengawali puasa itu, ibadah puasa itu bukan ibadah individu. As-shaumu ibadatun jama'iyah. Puasa itu ibadah yang kolektif, harus ngikutin orang banyak. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya as-shaumu hina tasumun wal fitru hina tuftirun. Kalian berpuasa ketika yang lain-lain berpuasa, dan kalian berlebaran ketika yang lain lebaran. Jangan sendiri. Di samping ini juga akan menjadikan apa? Menjadikan ukhuwahnya menjadi kurang rekat gitu, beda-beda. Tapi juga sebetulnya ini ada semangat untuk menyatukan. Ini contohnya. Ini sedang mengawali. Nanti tengahnya bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin karena sekarang sudah di akhir Ramadan, ya di antara teladan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana ketika di akhir bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Ibunda Aisyah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau katakan syadda ma'zarahu, menguatkan ikat pinggangnya, ikatan sarungnya.
Ini sebagai kinayah, sebagai majas, beliau itu betul-betul totalitas dalam beribadahnya. Wa ahya lailahu, lalu beliau menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya menghidupkan malam-malamnya bukan malam yang hidup, kitanya yang hidup di malam harinya itu tidurnya sedikit. Para sahabat meriwayatkan atau para ulama menyebutkan yang dimaksud beliau itu menghidupkan malam-malamnya itu hampir-hampir beliau itu tidak menyengajakan untuk tidur. Kalaupun tidur itu sambil saja, sambil zikir, sambil duduk gitu. Tidak ada yang serius banget. Mapan tidur, ngambil kasur, ngambil bantal, baca doa, nggak ada gitu. Karena sudah ayqadha alahu. Yang ketiga setelah beliau itu menghidupkan malam-malamnya juga ayqadha ahlahu, mengajak keluarganya. Jadi kita anak-anak semua itu diajak juga untuk menghidupkan malam-malam, khususnya malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kita itu diajak oleh baginda sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan 10 hari terakhir? Para ulama menyebutkan rahasianya ada 3. Rahasia yang pertama bahwa 10 hari terakhir ini adalah termasuk amalan-amalan yang akhir-akhir, yang pamungkas-pamungkasnya, ujung. Karena apa? Karena setiap amal itu dikatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu yang paling menentukan, yang menentukan nilainya bagaimana itu di ujung. Sama dengan perjalanan hidup manusia ataupun apapun ya, perbuatan-perbuatan itu yang paling menentukan ya di akhirnya. Perjalanan hidup manusia juga begitu. Kalaupun waktu mudanya mungkin kurang soleh, banyak melakukan hal-hal yang dilarang, begitu nanti setelah dewasa, setelah banyak dengan kesibukan, kerjaan, bisnis, seterusnya. Tapi pastikan setelah tua, menjelang ajalnya itu pastikan dia sudah berubah menjadi orang yang soleh, berubah menjadi orang yang bertakwa. Kalau yang seperti ini pasti itu akan nasib yang bagus. Namanya apa? Kalau sampai akhir hayatnya maka disebut dengan apa? Husnul khotimah. Sama para ulama juga kenapa sih di akhir bulan Ramadan itu baginda SAW begitu bersungguh-sungguhnya? Karena akhir Ramadan itu dianggap sebagai yang inti-intinya, yang namanya sebuah pekerjaan itu yang paling menentukan itu adalah akhirnya. Yang kedua, di akhir bulan inilah yang sangat diharapkan ada momen yang sangat istimewa. Walaupun sebetulnya penjelasan tentang kapan datangnya malam kemuliaan itu ada di bulan Ramadan ya. Secara umum kan baginda Rasulullah SAW, ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Terus beliau katakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu, jadi beliau menyebutkan di dalamnya, berarti umum, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain bahwa yang paling diharapkan itu pada 10 hari terakhir. Dan 10 hari terakhir pun masih dirinci lagi, masih difokuskan lagi adalah malam-malam yang ganjilnya. Makanya kalau tahun ini terjadi perbedaan antara yang genap dan ganjil, berarti kita nggak ada pilihan sudah. Berarti setiap malam di sini kita iktikaf itu ya, keren jadinya. Itu hikmahnya ya kalau beda gitu. Supaya orang yang meyakini malam ini ganjil ya dah dia. Daripada kita ragu ya udah. Nah, ibarat orang mau nyari ikan itu kalau dipancing ini mana dikejar misalnya kan nggak kena, tapi kalau dijaring ya kena semua gitu ya. Jadi yang kedua, kenapa kita ditontohi oleh Nabi SAW, baginda memberi teladan di 10 hari terakhir itu lebih khusyuk, lebih bersungguh-sungguh, karena ya tadi bahwa di 10 hari terakhir ini sangat diharapkan datangnya malam Al-Qadar. Rahasia yang ketiga, jadi yang pertama tadi karena ini sebagai amal-amalan yang terakhir, yang itu yang menentukan. Yang kedua, sangat diharapkan datangnya bulan Ramadan, datangnya malam Al-Qadar. Yang ketiga, tentu saja saatnya kita di penghujung ini doa-doa kita dikabulkan. Baginda Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan sebulan terakhir beliau tuh selalu beriktikaf. Karena iktikaf ini sebagai bentuk tafarruh kita,
Tafarruh itu artinya fokus kita. Makanya pengertian i'tikaf itu para ulama menyebutkan apa? Qat'ul alaik minal khalaik li tafarruh li ibadatil khaliq. Bagaimana fokus beliau itu memutuskan ya hubungan yang sifatnya sesama, dalam artian itu beliau sangat fokus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir beliau meninggalkan urusan-urusan yang keduniaan. Ya, itu beliau lakukan kapan? 10 hari terakhir. Kenapa? Karena disitulah sebetulnya yang paling inti beliau bersungguh-sungguh. Jadi sebagaimana supaya kita di dalam menjalankan semua ibadah itu, mulai dari awalnya, tengahnya, akhirnya betul-betul menjadi ibadahnya khusyuk, ya, hadir kekhusyuan kita. Ya tentu para ulama menyebutkan banyak caranya bagaimana ya. Ini sebenarnya pengalaman masing-masing. Yang saya selalu ingat adalah para ulama menasihatkan in lam takhsha fatakhasha. Kalau kamu tuh nggak bisa khusyuk, maka paksakan. In lam tabki fatabakki. Kalau kamu nggak bisa nangis, nangiskan. Cuman ada beberapa yang kiat yang beliau para ulama telah beliau jelaskan. Pertama, kalau kita kepengen khusyuk, pertama pastilah berangkat dari sifat bersih lahir dan batin. Karena ibaratkan ini kalau kita sedang membangun ya interaksi dengan Allah, koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Suci, Allah itu Maha Bersih, Maha Indah. Pasti tidak akan bisa nyangkut, kita tidak akan bisa terkoneksi dengannya kecuali kita harus menyesuaikan diri. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha Suci, Maha Indah, Maha Bersih, tidak akan mau menerima kecuali yang bersih. Makanya kata Allah SAW, innallaha la yaqbalu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min hulul. Allah tidak akan menerima salat yang tidak bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari hasil nipu. Ini pertama yang harus kita bangun apa? Bersih secara lahir dan batin. Insya Allah kalau kita secara lahir kita sudah berusaha untuk menjaga, syukur-syukur kita bisa menjaga wudhu kita selama kita Ramadan ini, maksimalkan taharah kita, saya jaga wudhu kita ya banyak. Yang kedua, pastikan kita kalau melakukan ibadah supaya khusyuk apa? Berdasarkan ilmu. Kita ini beribadah, agama ini tidak akan bisa benar, tidak akan bisa diterima kecuali dengan apa? Dengan benar. Jadi tidak cukup hanya semangat, yang penting kita hatinya bersih, caranya sudah sungguh-sungguh, tapi ketika melakukannya kita tidak benar, tidak pakai ilmu. Maka pastikan kita, insya Allah semua kita melakukan semua ibadah itu berdasarkan ilmu. Belajar bagaimana puasa yang benar, bagaimana sholat tarawih yang benar, ya, bagaimana ya berbagai macam. Ya. Terus yang terakhir tentu saja kita punya tujuan yang sangat agung. Kita akan bisa khusyuk fokus di dalam melakukan ibadah karena kita punya harapan. Harapan yang paling puncaknya kita apa? Kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita akan mendapatkan surga Allah, ya kan? Dan orang-orang yang akan meraih ampunan Allah, orang-orang yang akan meraih dibebaskan dari neraka kalau kita apa? Melakukannya imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang beriman, siapa yang berqiyam Ramadan karena iman kepada Allah, yakin, wahtisaban dan berharap kepada Allah, maka itu yang akan mendapatkan ampunan. Begitu juga yang berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi 3 hal ini mudah-mudahan kita selalu bisa usahakan, berangkat dari hati yang bersih, fisik yang bersih, bersih lahir dan batin. Kemudian kita selalu berusaha untuk menjaga apa yang kita lakukan pasti berdasarkan ilmu. Terus yang ketiga, kita selalu berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah. Kita punya tujuan yang melebihi segala-galanya. Akan rasa penat kita, rasa lelah kita, rasa berbagai macam tantangan itu akan hilang. Kita tidak akan mengganggu kita kalau kita punya target yang luar biasa, yaitu target kita mendapatkan ampunan, ridha Allah, dan insyaallah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.